Halo Sobat Pari, selamat datang di podcast Pari, podcast asik kedokteran gigi. Saat ini kita kedatangan dokter yang sangat spesial, yaitu Dr. Olga Fionitalai. Kata orang tak kenal maka tak sayang. Silakan dokter diperkenalkan dirinya dokter. Nama saya Dr. Gigi Olga Fionitalai. Saya salah satu alumni dari Universitas Hang Surabaya. Saya lulus tahun 2017 dan sekarang aktivitas saya adalah praktek di salah satu klinik dokter gigi di Surabaya. Dokter, boleh cerita nggak dok, kenapa dokter kok tertarik di bidang kedokteran gigi? Oke, jadi awalnya dari SMA saya tuh kenapa memilih jurusan dokter gigi. Gini, pertama saya tuh sebenarnya suka sesuatu yang di bidang art, seperti desain atau fashion seperti itu. Tapi kebetulan orang tua saya juga ingin saya jadi seorang dokter seperti itu. Tapi saya sendiri juga lumayan tertarik untuk jadi dokter. Nah ini kan pilihan yang sulit nih untuk milih jadi dokter atau masuk sekolah desain seperti itu. Tapi akhirnya orang tua saya mengarahkan kalau dokter gigi, kalau menjadi dokter gigi itu tidak melulu mengenai tindakan medis, operasi atau sesuatu hal yang seperti itu. Setelah saya jalani ternyata benar, dokter gigi itu tidak melulu tentang hal itu, tapi juga ada artnya juga di dokter gigi. Jadi saya memilih dokter gigi itu nggak salah. Gitu. Wah, luar biasa dokter. Sebelumnya kami sudah melakukan survei tentang tema apa yang akan kami bawakan, dan masyarakat ternyata banyak yang tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang gigi berlubang. Kalau dokter, apa sih dok itu gigi berlubang itu? Oke, gigi berlubang adalah satu kerusakan pada gigi yang dimulai dari lapisan terluar dari gigi itu. Itu arti dari gigi berlubang itu sendiri. Sedangkan klasifikasi gigi berlubang itu ada macam-macam. Dilihat dari kedalamannya itu ada gigi karies atau kita sebut juga dengan karies ya. Karies itu ada superficial, median, dan juga profunda. Seperti itu. Yang superficial itu apa? Karies superficial itu adalah karies yang mengenai hanya lapisan enamelnya saja. Terus kemudian karies media itu adalah karies yang mengenai lapisan dentinnya atau lapisan di bawahnya enamel. Jadi kalau sudah kena dentin biasanya disertai dengan rasa ngilu-ngilu seperti itu. Terus kemudian yang terakhir ada karies profunda. Karies profunda itu adalah karies yang mengenai jaringan pulpa. Jadi biasanya ini rasanya cekot-cekot, sakit, sampai nggak bisa tidur seperti itu. Itu berarti sudah mengenai jaringan pulpanya. Oh, kok bisa sih dok gigi ini kok bisa jadi berlubang? Banyak faktor sebenarnya. Bisa juga dari kebiasaan atau makan makanan yang manis tanpa disertai dengan berkumur terlebih dahulu. Terus kemudian bisa juga karena pola sikat gigi yang tidak benar, yang seharusnya kita ajarkan dari kecil. Anak-anak diajarkan untuk sikat gigi 2 kali sehari, di pagi hari dan juga malam hari. Terus bisa juga karena tidak rutin kontrol gigi ke dokter gigi 6 bulan sekali. Jadi gigi berlubangnya juga nggak bisa dilihat di situ ada atau enggak, yang akhirnya semakin lama semakin dalam. Baik dokter. Kalau misalnya gigi kita udah berlubang gitu, terus solusinya apa ya dokter? Kalau misalnya lubangnya masih sebatas superficial atau media, itu bisa langsung ditambal. Datang ke dokter gigi, nanti akan dicek sama dokter gigi, waktu dibersihkan akan dilihat apakah lubangnya itu hanya sebatas dentin atau media itu tadi. Jadi bisa langsung ditambal dengan bahan tambal, bisa komposit misalnya. Tapi kalau misalnya lubangnya sudah sampai ke dalam jaringan pulpa, itu harus diawali dengan perawatan saluran akar. Jadi dimasukkan obat dulu, dibur dulu, dimasukkan obat dulu, terus kemudian visitnya harus setiap minggu 1 kali untuk pergantian obat. Baik dokter. Kemudian kalau tips and trick buat mencegah gigi berlubang itu gimana dokter supaya giginya nggak lubang gitu? Oke, tips and triknya sebenarnya mudah aja sih. Yang pertama paling basic itu tadi cara menyikat gigi dan juga waktu sikat giginya yang benar. Jadi di pagi hari dan malam hari sebelum tidur itu harus dan wajib.
Kalau ini sudah dilewati, berarti kalian semua sudah nurut nih di step pertama. Itu paling basic. Terus kedua adalah rutin kontrol gigi ke dokter gigi 6 bulan sekali, baik untuk tindakan pembersihan karang gigi atau juga dicek keseluruhan, misalnya ada yang lubang atau ada yang bermasalah dengan gusinya, itu akan semua akan dilihat sama dokter gigi. Terus ditambah lagi kalau memang ada kebiasaan atau kesukaannya makan makanan manis seperti permen, coklat atau sesuatu yang lengket, itu juga harus diikuti dengan berkumur air putih. Nah dok, semisal gigi berlubang ini dibiarin aja, kira-kira terjadi apa ya dokter? Jadi kalau gigi berlubang tidak dirawat atau tidak ditambal, lama-kelamaan lubangnya akan semakin besar. Kalau lubangnya semakin besar, dia lama-kelamaan mahkotanya juga akan berkurang terus-menerus, akan dikrokoti seperti itu. Lama-kelamaan mahkota hilang, tinggal hanya sisa akar dan ujungnya harus dicabut. Jadi akan kehilangan gigi juga. Malah lebih sayang lagi kalau sampai kehilangan gigi. Dokter, menurut dokter, gimana kalau gigi berlubang itu dirawat dengan air garam atau dengan obat-obat herbal yang ada, gimana dokter? Jadi gini, kalau memang ada orang yang bilang dengan air garam itu bisa meredakan sakit. Sebenarnya kalau gigi berlubang yang kan biasanya kalau udah minum air garam berkumur dengan air garam artinya giginya tuh udah sakit banget nih. Terus mereka nggak mau ke dokter gigi atau merasa ditunda dulu aja ke dokter gigi. Pertolongan pertamanya mereka ke dapur, ambil garam, dikumur-kumur dengan air garam. Gitu. Tapi sebenarnya di sini gigi yang sudah sangat sakit seperti itu tidak bisa diatasi dengan berkumur saja. Tapi memang harus dibuang dulu faktor utamanya. Jadi itu kan berarti ada bisa kita bilang kayak pembusukan di dalam giginya. Terus ada gas yang terperangkap di dalam giginya. Jadi harus ke dokter gigi untuk dilakukan tindakan selanjutnya, di open dulu sampai akhirnya gasnya keluar. Seperti itu. Jadi bisa saya bilang dengan air garam itu tidak bisa mengatasi sakit gigi. Total seperti itu. Jadi hanya gejalanya saja ya dokter ya? Sebenarnya garam kan dia bersifat untuk mensterilkan sesuatu gitu ya. Jadi yang dimaksud di sini mensterilkan keadaan rongga mulut aja. Tapi untuk mengatasi sakitnya, saya bilang menurut saya sih tidak bisa. Baik dokter. Akhir-akhir ini kan gempar nih dokter tentang artis-artis Korea dan giginya yang sangat estetik. Menurut dokter, gigi yang estetik itu gimana sih dokter? Oke. Jadi kita bicara tentang perawatan di bidang estetik ya. Perawatan di bidang estetik itu macam-macam kan. Jadi sebelum kita merambah ke estetik itu, perawatan estetik itu menurut saya itu adalah perawatan yang di akhir dari perawatan gigi yang lainnya. Maksudnya dalam artian giginya sudah sehat dulu, baru kita bisa melanjutkan ke perawatan estetik seperti itu. Jadi kalau memang giginya dalam keadaan lubangnya masih banyak atau misalnya karang giginya masih banyak, itu kita nggak bisa lompat ke estetik. Jadi yang harus dibenerin dulu di sini adalah kondisi gigi awalnya. Kebanyakan kalau memang estetik dalam artian misalnya ada pasien main basket atau dia habis kecelakaan giginya terus dia jatuh, giginya jadinya patah setengah gigi depannya. Nah itu kan kita bicara tentang estetik, tapi itu memang dibutuhkan. Nah sebelum merambah ke ganti giginya yang patah dulunya atau nambah tambalannya atau misalnya dibikinkan mahkota seperti itu, harus dilakukan dulu perawatan-perawatan yang dibutuhkan. Misalnya kalau dia patah sudah mengenai saluran akar, dirawat dulu saluran akarnya. Terus atau misalnya posisinya pengen merapikan gigi atau juga pengen memutihkan gigi tapi karang giginya juga belum dibersihkan, harus dibersihkan dulu karang giginya. Seperti itu. Jadi perawatan estetik itu menurut saya adalah perawatan yang diikuti kalau memang keadaan rongga mulut dan gusinya adalah dalam keadaan sehat. Jadi kalau giginya harus disehatin dulu, baru bisa dilakukan tindakan perawatan estetik ini. Terus supaya giginya sehat terus itu gimana ya dokter? Supaya giginya sehat itu ya itu tadi yang saya bilang, tetap sikat gigi 2 kali sehari.
Terus jangan lupa untuk kontrol ke dokter gigi 6 bulan sekali, karena dokter gigimu pasti tahu apa yang harus dirawat, apa yang lubang, apa yang bermasalah, itu pasti akan disampaikan. Jadi mencegah semua hal yang bikin gigimu itu berlubang atau gusimu juga nggak sehat. Baik dokter. Dok, ini dari teman-teman profesi ini membuat suatu metode, namanya itu metode sayang. Jadi metode sayang itu terdiri dari singkatan, yaitu S-nya itu sikat gigi 2 kali sehari, kemudian sikat diganti 3-4 bulan sekali, kemudian A-nya itu yaitu aktif periksa ke dokter 6 bulan sekali, kemudian Y yaitu yuk rajin kumur setelah makan manis, A-nya lagi yaitu ayo pastikan gunakan pasta gigi berfluoride, kemudian N yaitu nutrisi seimbang, makan buah dan sayur, dan G yaitu gunakan dental floss. Menurut dokter gimana ini dok, metode sayang ini apakah efektif atau gimana? Efektif sekali. Jadi ini lebih di breakdown semua dari apa yang tadi saya bilang secara garis besarnya. Ditambah lagi kayak dijelaskan di sini dibutuhkan pasta gigi berfluoride, terus juga kalau bisa diikuti dengan obat kumur, kalau bisa berkumur mouthwash, terus sama yang paling penting tuh sebenarnya juga makanan yang bergizi kayak yang tadi kaya nutrisi seperti buah dan sayur itu beneran penting. Jadi sekedar informasi juga di dalam rongga mulut kita ini ada yang namanya self cleansing. Dimana kalau kepingin rongga mulutnya lebih bersih, maksudnya dalam artian mencegah karang gigi itu semakin banyak dengan aktivitas mengunyah, dengan mengunyah buah dan sayur, dia kan bertekstur dan dia tuh sehat, kaya akan serat. Jadi itu akan membantu juga self cleansing itu sendiri terjadi di dalam rongga mulut. Baik dokter. Dokter Olga, apakah ada pesan-pesan yang disampaikan untuk penonton hari ini supaya giginya tetap glowing dan bertambah glowing dokter? Oke, pesan dari saya cuma itu tadi sih, jangan lupa sikat gigi 2 kali sehari. Terus diingat juga metode sayang yang disampaikan dari teman-teman profesi semua, itu soalnya penting banget. Sama yang paling penting tetap ke dokter gigi 6 bulan sekali. Paling penting guys, ke dokter gigi 6 bulan sekali. Terima kasih Dr. Olga sudah repot-repot menyempatkan waktunya buat datang ke podcast kami. Kami ucapkan terima kasih banyak dokter. Oke Sobat Pari, jangan lupa pesan dari Dr. Olga, jaga gigi dengan metode sayang dan ke dokter gigi 6 bulan sekali. Sampai jumpa di podcast Pari selanjutnya.